Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kita silakan Mas Zaki dipimpin doa. Mas Zaki. Berdoa mulai. Ya, Muhammad Arif Maulana. Ya, selamat datang Mas Arif. Selamat datang Mas Marcelino. Selamat pagi. Mas Reno Alvaro bisa join, selamat pagi. Hadir semua ya Mas. Hari ini kita melanjutkan lagi tentang putih, instalasi remote server. Kita nanti akan tes di klien dan kita akan instalasi di server. Untuk tujuan pembelajaran itu berarti nanti Anda diharapkan bisa mencermati konsep remote server, mentelaah cara konfigurasi remote server, kemudian merancang konfigurasi remote server, dan terakhir menguji hasil konfigurasi remote server. Jadi nanti Anda juga akan mencoba, membuat, dan mengetes. Sudah melihat videonya? Mulai dari kenalan remote server, kemudian instalasi remote server. Harapannya kalau Anda sudah melihat, sedikit banyak Anda sudah mulai tahu apa ini remote server itu. Kalau saya tanya Mas dan Mbak, ada nggak yang sudah punya gambaran mengenai SSH server, mengenai remote server? Sekarang saya akan coba tanya Mas dan Mbak. Ini analoginya, misalkan Anda adalah seorang administrator jaringan. Ya, kita coba logika ya, kita coba mengandai-andai. Misalkan Anda seorang admin jaringan nih, kemudian di suatu perusahaan, misalkan katakanlah perusahaannya di Bali, katakanlah begitu. Nah, sekarang itu posisi Anda itu ada di Semarang. Posisimu ada di Semarang. Biasanya kamu di Bali, lah sekarang kamu di Semarang. Kamu sedang luar kota, sedang di Semarang. Nah, suatu ketika ada permasalahan nih di server. Ada yang perlu Anda konfigurasi ulang, ada yang perlu Anda setting. Nah, padahal kamu di sini, lah langkah apa yang harus Anda lakukan? Apakah, wah ya berarti saya harus langsung pulang Pak, cari tiket pesawat berarti Pak, atau ada cara yang lebih keren? Itu pertanyaannya. Untuk setting IP, nanti akan kita coba ketika kita praktek. Jadi bagaimana cara men-setting IP di Debian 9, ini sebagai bentuk pengenalan. Jadi kita men-setting bahwa Ethernet-nya menjadi DHCP, dan kemudian interface mana yang akan kita pakai. Slide berikutnya yaitu slide tentang instalasi SSH. Bagaimana cara installnya, Pak? Cara installnya hanya satu baris, Mas dan Mbak. Cara installnya, berikan perintah saja, apt strip-get install SSH. Sudah. Pastikan bahwa usernya adalah user root atau gambar hashtag di sini. Sebelum perintah itu ada tanda pagar ya. Itu berarti adalah dia sebagai user root. Dia nanti bisa diinstal, baru bisa diberikan perintah apt-get install SSH. Kemudian slide berikutnya, ini untuk mengecek apakah SSH kita sudah aktif atau belum. Saya berikan informasi sebentar. Di sini SSH-nya ada dua, yaitu menggunakan IPv4
baris kedua ya, SSHD, itu berarti terindikasi bahwa server SSH sudah on dan bisa dipakai. Di sini informasinya listen. Kemudian di sini ada informasi bahwa ada yang sudah memakai, maka di sini muncul tulisan establish, berarti ini sudah terpakai. Kalau belum, hanya baris 1, 2, 3, yang ini tidak diabaikan. Maka nanti sudah aktif. Oke, berikutnya Anda nanti akan diskusi kelompok, kemudian nanti Anda juga akan mengerjakan LKPD. Yang perlu didiskusikan adalah remote server, itu apa, kemudian dari sisi fungsinya bagaimana, dari sisi keamanan bagaimana, kurang lebihnya bagaimana. Mbak Aldila, sudah belum? Coba di share screen, Mbak. Minta tolong di share screen. Ya. Oke, coba ditampilkan sampai di mana prosesnya. Oh ya, diedit ya, ganti nama. Ya, terus oke, betul. Dilanjut Mbak Aldila. Oke, yang lain silakan diikuti sama, di start juga. Nanti kita akan coba instalasi SSH dan kita coba remote. Dan ternyata dapat IP 88.248. Kalau sudah dapat IP, berarti ini sudah bisa kita lanjutkan. Perintahnya yaitu untuk instalasi apt-get install SSH. Ini akan ditanyakan, apakah Anda akan continue? Kita jawab, iya, karena kita mau melakukan instalasi. Kemudian dia nanti akan mencari binary 1 di sini, karena ini sudah masuk binary 1, jadi dia langsung lanjut proses instalasi, proses setting. Kita tunggu sampai dia selesai. Remote. Caranya bagaimana Pak remote-nya? Ini servernya, kliennya kita pakai putih. Saya panggil putih, ini saya lanjutkan. Ini putih saya. SSH di sini. Portnya berapa? Portnya 2 sesuai dengan ini ya. Ini portnya 22. Masukkan IP-nya. IP-nya berapa tadi Mas? Ingat enggak? 248. Oke, saya masukkan di sini IP-nya. 88.248. Berikut portnya 22. Sudah saya klik open. Oke, ini muncul di sini di layar saya. Login putih yang di sini. Ini login menggunakan user TKC. Kemudian saya masukkan passwordnya 1 sampai 5. Oke, ini sudah login nih. Saya sudah melakukan remote server dari komputer saya. Alhamdulillah tadi Anda sudah melaksanakan diskusi. Terima kasih. Kemudian jangan lupa nanti silakan Anda kerjakan produk evaluasi pembelajaran. Sudah saya share di WA. Silakan nanti dikerjakan. Kemudian kita akan tutup dengan melakukan refleksi atau penguatan. Silakan yang mau melakukan refleksi atau penguatan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini tentang remote server SSH antara di bagian pengaman, yaitu untuk mengamankan SSH server bisa dengan merubah default port dari 22 menjadi suka-suka kita. Misal 2222. User dan password tidak boleh sembarangan diberikan ke orang. Silakan Mas Novan Ramadhani untuk menutup doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus Oke, alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.